Jadi kita bukan berada pada posisi Israel atau posisi Palestina. Posisi kita adalah kebenaran dan keadilan. Jadi, dalam kasus di mana Israel berdiri atas kebenaran dan tidak salah, jangan coba-coba mengecam dan mengutuk mereka. Atau minimal kamu tidak tahu kasusnya, tahan mulut untuk mengutuk dan mengecam. Tapi kalau seandainya memang beritanya akurat, terjadi kejahatan seperti itu, jangan bela Israel. Jadi kita bukan berada pada posisi Israel atau posisi Palestina. Posisi kita adalah kebenaran dan keadilan. Karena kasusnya ruwet, maka kita tidak bisa menilai secara umum. Kita harus menilai kasus per kasus. Maka dalam kasus ini, kebenaran ada di mana, itu posisi saya. Tapi dalam kasus berikut, kebenaran di mana, itu posisi saya. Maka posisi kita mungkin bisa berubah-ubah dari Israel ke Palestina atau Israel ke Palestina. Kenapa bisa begitu? Karena memang ini masalah ruwet, itu 100 tahun masalahnya tidak selesai kok. Seluruh dunia apatis bisa menyelesaikan masalah ini. Maka sikap kita pada Israel, jangan kecam, jangan kutuk kalau mereka benar, atau minimal kalau kamu tidak tahu yang benar. Tapi kalau terbukti secara benar dan bisa dipertanggungjawabkan, kesalahan ada, jangan pernah dukung. Kalau perlu kecam. Kita tidak boleh membabi buta, membela dan mendukung Palestina hanya karena bersimpati dengan penderitaan mereka. Israel bisa saja salah, seperti yang saya sudah ceritakan. Tapi ingat bahwa Palestina juga bukannya tidak pernah berbuat salah. Bahkan sebagian boleh dikatakan jahat. Hanya sangat jarang kita mendengar kejahatan orang-orang Palestina terhadap Israel. Mungkin karena ditutupi media, atau karena kenyataan-kenyataan itu ditutupi oleh penderitaan mereka secara umum. Sehingga secara naluriah rasa simpati kita pada mereka, pada Palestina, lalu melupakan kejahatan mereka. Bertahun-tahun lamanya media massa Indonesia menyampaikan berita secara tidak berimbang. Tapi media-media luar negeri itu secara objektif memberitakan apa yang terjadi. Dalam banyak kasus peperangan, Hamaslah yang memulai penyerangan roket-roket ke wilayah Israel dengan menyerang penduduk sipil. Dan mereka melakukannya dari area penduduk sipil. Ada perkampungan, mereka hantamnya dari sana. Begitu Israel mau mengejar mereka, mengejarnya, menghantam mereka, harus menghantam, bisa jatuh korban dari penduduk sipil. Begitu jatuh korban dari penduduk sipil, langsung dipublikasikan dunia internasional. Israel biadab dan menyerang penduduk sipil. Kayak kasus. Diberitakan tentara Israel bikin kacau menyerang di dalam Masjid Al-Aqsa. Apa yang terjadi? Orang Islam Israel juga sedang ada di situ. Tiba-tiba orang Palestina angkat batu lempar polisi. Lari masuk masjid. Nah, polisi diamkan. Polisi kejar dia sampai masjid. Begitu polisi masuk langsung foto-foto semua. Syuting. Israel bikin kerusuhan. Maka dunia internasional semua rame-rame kutuk Israel. Nah ini kan biadabnya Hamas. Makanya lebih cocok dianggap sebagai organisasi teroris. Kalau kondisinya seperti itu, haruskah kita membela Palestina? Dalam hal ini adalah Hamas. Apakah pihak Israel yang telah membuat rakyat Palestina menderita, atau justru Hamas sendiri yang melakukannya? Itu pertanyaan kita. Nah, karena itu adalah bijaksana bagi kita untuk tidak terlalu cepat mengecam Israel dan membela Palestina atau Hamas hanya karena perasaan bahwa mereka menderita. Tapi
Di sisi lain juga kita tidak boleh bersuka cita apabila Israel berhasil memporak-porandakan Palestina, terutama warga sipil. Tidak boleh. Terlepas dari mana yang benar atau mana yang salah di antara mereka, bagaimanapun juga tidak dibenarkan secara manusiawi dan secara Kristiani untuk bersorak-sorak kegirangan pada saat ada orang lain yang menderita sengsara akibat peperangan seperti itu. Ingat juga bahwa di antara warga Palestina yang menderita, itu pun ada orang-orang Kristen. Beberapa sumber yang saya baca bicara tentang pengalaman orang-orang Kristen dalam satu perkampungan. Beberapa tentara Israel menyerbu pada perkampungan itu, dia kumpul semua warga kampung itu, bagi yang Islam di sini, yang Kristen di sini. Setelah itu, yang Islam diangkat semua, buang ke sana, tidak boleh pulang. Yang Kristen buang ke sana, lalu kampungnya dihancurkan. Yang menderita itu Islam, ini Kristen juga. Jadi mereka pergi dengan menangis waktu mereka diusir. Ini orang-orang Kristen membawa satu keluarga, membawa istri dan anak-anaknya, semua harta bendanya, semua rumahnya sudah hancur. Dalam perjalanan itu mereka menangis dan berteriak, memohon pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, sudah tidak tahu lagi mau pergi kemana, tinggal di mana, makan di mana, bagaimana nasib anak-anak kami. Ya Tuhan Yesus, tolonglah. Kalau sudah begitu, bagaimana? Karena itu terlepas dari benar atau salah Israel, benar atau salah Palestina, sekali lagi tidak manusiawi dan tidak Kristiani kalau kita bisa bersuka cita di atas penderitaan yang begitu besar. Apalagi di sana pun ada saudara-saudara seiman kita. Bukankah firman Tuhan mengajar, Roma 12 ayat 15, menangislah dengan orang yang menangis. Orang Kristen terkenal mempunyai ajaran kasih. Dalam 1 Korintus 13, Paulus bicara tentang ciri kasih. Dan salah satunya, kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Maka posisi Israel dan Palestina di hadapan atau di mata kita sama. Kalau sudah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Banyak hal tidak kita ketahui, banyak informasi tidak kita dapatkan, banyak informasi yang kita dapatkan tidak akurat. Dalam posisi seperti ini, maka adalah bijaksana bagi kita untuk ada pada posisi netral. Dan dalam sikap netral seperti ini, baiklah kita, gereja Kristen, orang-orang Kristen secara pribadi, harus melakukan berdoa dan mendukung segala upaya perdamaian Israel dan Palestina. Kita bukan mendukung Israel atau mendukung Palestina, mendukung upaya perdamaian. Kita harus berdoa untuk Israel, berdoa juga untuk Palestina, berdoa juga untuk kedua negara, tapi juga untuk seluruh wilayah itu, supaya perdamaian dapat terwujud di sana, supaya tidak ada lagi banjir darah di tanah perjanjian, agar tidak ada lagi air mata yang mengalir tertumpah di Yerusalem, agar Israel dan Palestina dapat berjabat tangan dan bergandeng tangan. Itu harus menjadi doa kita. Secara manusia itu mustahil, karena dendam kesumat sudah ratusan tahun. Tapi semoga ada anugerah Allah bagi mereka. Semoga ada anugerah Allah bagi mereka yang kakinya sementara berpijak di tanah perjanjian, dan matanya sementara terarah ke langit-langit tanah perjanjian. Walaupun saya percaya bahwa semua itu hanya mungkin terjadi kalau Raja Damai hadir dalam hati mereka. Israel butuh Raja Damai. Palestina butuh Raja Damai. Israel butuh Yesus Kristus. Palestina butuh Yesus Kristus. Kecuali Raja Damai itu hadir dalam hati mereka, damai tidak akan pernah ada di Yerusalem, kota damai.
Sekalipun kekristenan tidak lagi mempunyai kepentingan di tanah suci Palestina atau di kota suci Yerusalem, tapi bagaimanapun juga Tuhan kita pernah menapakkan kakinya di sana, meletakkan kepalanya di sana, mati dan bangkit di sana, beritakan kabar baik di sana. Dan pengharapan orang Kristen tertuju kepada Kanaan yang rohani, Yerusalem yang surgawi. Tapi bagaimanapun juga semua tetap bertitik tolak dari Kanaan di bumi, Yerusalem di bumi. Biarlah setiap orang Kristen mau sungguh-sungguh berdoa untuk perdamaian Palestina, di tanah Palestina, mendukung segala upaya, termasuk upaya internasional untuk mewujudkan perdamaian di sana, tanpa mengutuk Israel atau mengutuk Palestina, tanpa pro Israel atau pro Palestina. Kita berdiri di belakang kebenaran, keadilan, dan perdamaian. Yang bisa kita lakukan mungkin hanya doa. Dan saya mau mengakhiri khotbah ini dengan mengutip doa dari Francis Assisi. Dia mengatakan dalam doa terkenal, Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikan aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikan aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikan aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikan aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikan aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita bersyukur untuk semua peristiwa yang terjadi, bahkan yang buruk sekalipun di tanah Palestina. Allah belum selesai di sana. Kita berdoa semoga satu hari nanti Raja Damai boleh bertakhta di sana dalam relung hati setiap anak manusia.